Semua orang yang ada di sana sangat terlihat marah sekali. Rupanya selama ini mereka telah mendukung orang yang sangat kejam. Tuan Arthur terlihat panik ketika melihat layar itu. Mengapa ada orang yang bisa mengetahui semua kejahatan yang telah sahabatnya lakukan? Siapakah orang itu? Tuan Arthur masih mengedarkan pandangannya. Dia mencurigai bahwa orang yang menembak sahabatnya itu ada di lantai 5. Dia pun mengerahkan matanya kepada Sean. Sean tahu apa yang dimaksud oleh ayahnya. Dia segera menekan airpiece yang sedang dia pakai. Karena dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjamin keselamatan Tuan Aldo. Sean memang memiliki banyak anak buah. Cepat tangkap pembunuh itu di lantai 5 dan tutup semua akses di gedung ini, agar pembunuh itu tidak bisa keluar dari sini. Semua bodyguard segera berlarian menuju lantai 5 untuk menangkap Diego. Di lantai 5, Diego sedang berlari menuju lantai ke-6 untuk mencari tempat persembunyian. Pria itu segera masuk ke dalam sebuah ruangan. Mungkin dia ingin berganti penampilan. Namun, ketika Diego baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut, dia dikejutkan ketika melihat Vanessa yang sedang berdiri di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Vanessa sambil mengarahkan pistol ke arah Diego. Malam itu, setelah Vanessa menghajar Jerry, wanita itu memutuskan untuk pergi ke lantai ke-6. Mungkin karena di lantai tersebut, suasananya sangat sepi sekali. Vanessa memang seorang wanita yang tidak suka dengan keramaian. Di sebuah ruangan yang ada di lantai ke-6, terlihat Vanessa yang sedang menenangkan diri di sebuah balkon. Mungkin karena dia masih sangat kesal kepada Jerry yang hampir saja melecehkannya. Beruntung sekali aku cepat menghajar dia. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau menikah dengan pria seperti itu. Walaupun sebenarnya dia pun kadang sangat merasa gondok dengan sikapnya Diego, tapi setidaknya lebih baik tinggal bersama dengan pria menyebalkan seorang Diego daripada harus menikah dengan pria tukang hajar seperti Jerry. Namun Vanessa tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara tembakan yang berdesing cukup keras. Mungkin suara itu adalah suara sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Diego ketika menembak kepala Don Aldo. Di balkon sana, Vanessa melihat ke lantai bawah ada banyak orang yang sedang berlarian. Begitu ricuh berdesak-desakan untuk keluar dari aula. "Siapa yang tertembak?" tanya Vanessa kepada dirinya sendiri. Wanita itu pun memutuskan segera keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi dia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam. Memakai topi, wajahnya ditutup oleh masker berwarna hitam dan menggendong ransel yang berukuran kecil. Mungkin sebagai tempat untuk menyimpan senapannya. Pria itu tiba-tiba masuk ke sebuah ruangan tempat Vanessa berada. Vanessa sangat yakin pasti pria itu adalah orang yang telah membuat kekacauan di malam ini. Tidak sia-sia dia membawa pistol di dalam tasnya, sehingga dengan cepat dia menodongkan pistol ke arah pria tersebut. "Siapa kamu?" Diego nampak terperangah memandangi wanita yang sedang menodongkan pistol ke arahnya. Di sana, dia sama sekali tidak menyadarinya bahwa Vanessa rupanya berada di ruangan tersebut. Diego sangat yakin bahwa Vanessa tidak akan mengenalinya, karena saat ini dia menutupi wajahnya dengan masker dan memakai topi untuk menyembunyikan gaya rambutnya. Diego segera berjalan mendekati Vanessa. "Jangan mendekat atau aku tembak," teriak Vanessa. Wanita itu tidak main-main dengan ucapannya. Ingin menekan pelatuk. Dengan gerakan cepat Diego segera menepis pistol dari tangan Vanessa, sehingga pistol tersebut terlempar ke lantai. Berhubung Vanessa bisa bela diri, dia segera menyerang Diego sebagai bentuk pembelaan diri. Mungkin karena mengira bahwa pria di hadapannya itu adalah seorang penjahat, padahal pria itu adalah suaminya sendiri. Sebenarnya Diego bisa saja membunuh Vanessa malam ini, tapi untuk saat ini dia tidak bisa melakukannya. Mungkin karena dia masih membutuhkan Vanessa untuk melancarkan aksi balas dendamnya, sehingga pria itu sama sekali tidak melawan. Dia hanya menahan setiap serangan yang dilakukan oleh Vanessa kepadanya. Diego menahan tangan Vanessa yang hampir saja akan menghajar wajahnya. Pria itu segera menarik tangan Vanessa
membuat wanita itu membalikkan badannya. Kemudian dia membawa Vanessa menuju sebuah balkon yang ada di sana. Pria itu menarik syal yang menutupi lehernya Vanessa dan mengikat tangannya dengan teralis balkon menggunakan syal tersebut. "Kamu mau apa? Lepaskan aku!" teriak Vanessa. Diego tidak menghiraukan teriakan Vanessa. Pria itu segera meninggalkan ruangan tersebut. Jika telat beberapa menit saja mungkin Diego akan ketahuan, karena kini Sean dan anak buahnya telah memasuki ruangan tersebut. "Vanessa, ada apa denganmu?" Sean pura-pura khawatir, walaupun sebenarnya dia sangat menyesali mengapa Vanessa tidak dibuat mati saja oleh orang yang menyandaranya itu. Setelah bertanya seperti itu, Sean segera melepaskan ikatan syal yang mengikat tangan Vanessa dengan teralis balkon. Ada pria asing yang tiba-tiba datang ke ruangan ini. Pria itu memakai masker dan memakai topi, dan dia juga mengenakan pakaian serba hitam. "Kami terlibat perkelahian, tapi ngomong-ngomong siapa yang tertembak?" tanya Vanessa kepada sang kakak. "Om Aldo," jawab Sean. Pria itu sedang memperhatikan Vanessa dari ujung kaki ke ujung kepala. Padahal Vanessa mengatakan bahwa dia terlibat perkelahian dengan seorang pria asing yang memakai masker dan topi. Tapi mengapa sama sekali tidak ada anggota tubuh Vanessa yang terluka ataupun memar? Siapakah penembak itu? Mengapa dia tidak ingin melukai Vanessa? Kata hati saya. Sementara itu Diego telah berhasil merubah penampilannya. Pria itu sengaja memakai kemeja berwarna putih dan jas hitam. Bahkan dia telah memakai kacamata, kumis palsu, dan rambut palsu. Pria itu sedang berjalan dengan santai di tengah-tengah orang yang sedang berkerumunan berdesakan untuk keluar dari gedung tersebut. Pria itu pun tersenyum kecut ketika melihat ada banyak sekali bodyguard yang sedang berusaha untuk mencari keberadaan orang yang telah menembak Tuan Aldo. Rupanya Diego telah berhasil menyadap CCTV yang ada di gedung tersebut agar keberadaannya tidak bisa dilacak. Kondisi Tuan Aldo sangat mengenaskan. Keluarganya sedang berduka cita. Malam ini jenazahnya langsung disemayamkan. Kini berita kematian Tuan Aldo memang telah menjadi trending nomor 1 di berbagai media. Kematian Tuan Aldo malah menuai banyak kecaman dari masyarakat. Mungkin karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Tuan Aldo rupanya adalah seorang pria yang sangat kejam dan penjahat. Pria seperti itu memang pantas mati. Aku sangat bersyukur akhirnya dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan seperti itu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Tuan Aldo adalah seorang pria yang sangat kejam. Padahal aku udah berencana ingin membelinya. Rupanya aku tertipu dengan segala kebaikannya. Aku rasa pria yang sudah menembak Tuan Aldo adalah seorang pahlawan. Hampir saja kami akan dipimpin oleh pria jahat seperti itu. Ya, aku juga sangat berterima kasih kepada orang yang sudah menembak Tuan Aldo. Kejahatan yang telah dilakukan oleh Tuan Aldo sangat tidak termaafkan. Beruntung sekali kami belum sempat memilihnya. Itu adalah komentar beberapa orang netizen di media. Sebagian dari mereka malah berterima kasih kepada orang yang sudah menembak Tuan Aldo, sehingga mereka semua terselamatkan. Hampir saja akan dipimpin oleh seorang penjahat. Malam ini beberapa kerabat Tuan Aldo hadir melayat ke sana, termasuk Tuan Dani, Tuan Ramos, dan Tuan Nurdin. Sementara Tuan Arthur sedari tadi sudah berada di sana. Saat ini keempat pemegang saham itu sedang berbicara penting di sebuah ruangan. Mereka sangat merasa sedih telah kehilangan sahabat mereka. Dan mereka juga sangat penasaran siapa orang yang telah tega menembak Tuan Aldo. Bahkan yang lebih membuat mereka penasaran, mengapa orang itu sangat tahu sekali tentang semua kejahatan yang telah Tuan Aldo lakukan. Siapa pembunuh itu? Mengapa mereka bisa tahu dengan tragedi kebakaran pabrik pada 3 tahun yang lalu? Tanya Tuan Nurdin dengan perasaan cemas. Iya, bagaimana kalau banyak orang yang mencurigai kita? Karena kita ini adalah sahabatnya Tuan Aldo. Tuan Ramos malah mengkhawatirkan reputasinya. Kalian tenang saja, aku sudah diwawancarai oleh banyak media. Aku sudah mengatakan
bahwa aku pun sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Tuan Aldo tega melakukan hal yang sangat keji kepada para karyawan pabriknya. Tuan Arthur mencoba untuk menenangkan ketiga sahabatnya itu. Padahal Tuan Arthur adalah dalang utama atas semua kejahatan yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Tapi di depan media dia bersikap seolah-olah dia sangat kaget, seakan-akan dia baru mengetahui keburukan sahabatnya itu. Tapi sepertinya orang yang menembak Tuan Aldo bukanlah sembarangan orang, sampai dia bisa menyadap CCTV dan juga bisa keluar begitu saja dari gedung. Kini Tuan Dani yang ikut bicara. Tuan Arthur pun terdiam. Apa yang dikatakan oleh Tuan Dani memang benar. Pria yang sedang menembak Tuan Aldo memang bukanlah sembarang orang. Pria itu begitu terampil, sampai bisa mengelabui banyak orang yang ada di gedung.